permohonan maafnya tadi, Pak? Permohonan maaf ya? Permohonan maaf. Oh. Jauh sebenarnya. Oke. Cukup. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Bupati, yang hormat Pak Dandim, rekan-rekan PJU, rekan-rekan media sekalian. Hari ini kami dari Polres Blora bersama Forkopimda akan melaksanakan rilis terkait dengan kejadian penyebaran selebaran ajakan yang mengandung provokasi, yang mana kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Ada indikasi laporan dari masyarakat ditemukan selebaran-selebaran di 8 kecamatan, yaitu diantaranya Randu Blatung, Kedung Tuban, Kradenan, Sambong, Blora Kota, Japah, Todanan, Mojokerto. Dari penelusuran kami ditemukan indikasi ada 2 pelaku utama yang dapat kami amankan. Kemudian pemeriksaan lebih lanjut terdapat seluruhnya 24. Ya. Untuk kronologis, sekitar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 ada beberapa pelaku, diantaranya yang pertama pelaku utama adalah saudara Samijo. Ya, saudara Samijo ini merupakan warga Blora yang berusia 72 tahun. Jadi pada saat lahir, saudara Samijo ini dengan diberi nama orang tuanya sebagai Suro Sentiko Samin, ya, itu nama aslinya. Kemudian begitu menikah, berubah nama menjadi saudara Samijo bin Sojoyo. Kembali pada hari Senin tanggal 9 Agustus, mereka bersama 4 orang, yaitu saudara Sukir, saudara Yomi, kemudian saudara Rahmat, berkumpul di rumah saudara Samijo untuk mempunyai ide gagasan-gagasan terkait dengan paham yang mereka miliki, yaitu semua aset negara, sumber daya alam, baik pertanian, perhutanan, tambang, dan sebagainya, itu adalah merupakan nenek moyang. Jadi mereka berupaya untuk mengambil alih kembali, kemudian mempunyai pemikiran seperti itu, dan dituangkan dalam surat edaran ajakan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan anarkis yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Jumat Legi tahun 2021. Kalau kita hitung itu akan dilaksanakan besok hari Jumat. Kemudian hari Selasanya mereka mencetak sebanyak 1.500 dibagi ke dalam 8 kecamatan, hasil laporan dari masyarakat, kemudian keputusan kami, dan sehingga pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2021 kami berhasil mengamankan 24 orang. Untuk barang bukti yang kami amankan ada 18 unit SPM, kemudian 1 unit ballpoint, dan 1.500 lembaran asli berupa ajakan dalam bentuk berbahasa Jawa yang kita artikan tadi, yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian hasil pemeriksaan kami maupun interogasi terhadap beberapa pelaku, mereka menyadari bahwa paham yang mereka anut ini adalah paham yang salah. Nah, kemudian kami juga matur ke Pak Bupati dengan Forkopimda, untuk hari ini sifatnya kita akan melaksanakan pembinaan terhadap 24 pelaku, dikarenakan dari 24 pelaku ini sendiri mereka sudah sadar bahwa apa yang mereka anut ini selamanya adalah salah, dan mereka sudah membuat pernyataan maaf kepada pemerintah Indonesia, Blora maupun masyarakat Blora. Itu mungkin secara singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan kejadian kemarin. Mungkin teknis akan disampaikan oleh Pak Kasat, dan mungkin nanti ada tambahan dari Pak Bupati maupun terima kasih. Dan ini kan selebaran sudah disebar di 8 kecamatan. Ya. Ini sudah mulai menjalankan aksinya sudah sejak berapa lama ini? Untuk aksi sendiri, penyebaran selebaran itu hanya dilakukan pada hari Selasa, ya, hari Selasa tanggal 9 Agustus. Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada.
Jadi pada saat hari Senin itu mereka mempunyai ide dadakan, kemudian langsung dituangkan, difotokopi, kemudian hari Selasa mereka berkumpul kembali, dibagi tugas, menyebarkan ke 8 kecamatan seperti yang saya sampaikan tadi. Kok bisa berkumpul tuh gimana Dan? Itu apa bentuk satu paguyuban atau seperti apa? Masa berkumpul Pak? Ini 24 orang itu. 24 ini merupakan apa namanya? Kumpulan ya? Bukan ya? Komunitas. Jadi dari 24 ini rata-rata semua pekerjaannya adalah petani. Kemudian ketua atau yang dituakan adalah saudara Samijo ini, selain beliau bekerja sebagai petani juga sebagai dukun desa. Jadi banyak warga yang biasa berobat kepada Pak Samijo untuk apabila sakit diberikan pengobatan. Dan kalau target selebaran ini menyasar apa aja Mbak? Ke masyarakat ya, jadi mengajak untuk semuanya masyarakat bergabung, melaksanakan kegiatan seperti penjarahan dan sebagainya. Intinya adalah mengambil kembali hak-hak yang dimiliki oleh nenek moyang. Itu menurut penafsiran dari kelompok mereka. Berarti sasarannya itu pemilik usaha etnis tertentu gitu atau? Ada, hampir seluruhnya. Ya, tidak ada sasaran etnis. Kalau motif memang ekonomi Dan? Tidak ada motif ekonomi, jadi murni memang keyakinan dari mereka, ya, keyakinan mereka bahwa semua sumber daya alam yang ada di wilayah di sini adalah wilayah atau kepemilikan dari nenek moyang. Ya, kalau faktor ekonomi dari hasil penelusuran kami dan pemeriksaan kami tidak ada. Dan maksudnya pembinaan itu seperti apa? Ini dibebaskan lalu dipantau oleh. Jadi pembinaan yang pertama nanti kita memberikan arahan, kemudian ini pasti kita akan berikan kebebasan, kemudian sifatnya akan wajib lapor supaya mereka juga nanti kembali ke masyarakat, sudah tidak lagi memegang paham-paham yang mereka anut sekarang ini. Ya, jadi mereka sudah bertobat dan tidak akan melakukan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Dari hasil pemeriksaan mereka mungkin pemahaman yang kurang terhadap situasi yang ada di wilayah kita saat ini. Dan untuk memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi, apa yang akan dilakukan dari pihak kepolisian dan Kodim mungkin dengan aparatnya atau bisa dan Bitmas? Baik, untuk memastikan kami akan memberikan jadwal atau mungkin sifatnya wajib lapor kepada beberapa pelaku, kemudian dari pihak kami maupun dari pihak kecamatan, TNI, kita akan melakukan pendampingan melalui Babinsa, Babin Kaptimas maupun unsur-unsur aparat pemerintah daerah yang ada di kecamatan dan kelurahan, supaya mereka dapat tergalang kembali, kemudian mungkin dapat berperan aktif ya bersama-sama dengan kita untuk mencegah menanggulangi penyebaran COVID terutama yang saat ini terjadi. Himbauan untuk masyarakat dan himbauan untuk masyarakat, kami dari Forkopimda Kabupaten Blora mengimbau kepada masyarakat untuk jangan mudah terprovokasi terhadap situasi-situasi atau ajakan-ajakan beberapa kelompok yang mengajak berbuat anarkis. Ya, kita tahu bersama untuk saat ini situasi di Blora dan hampir seluruhnya mungkin di seluruh dunia mengalami masalah yang sulit terkait dengan COVID-19. Kami bermohon kepada masyarakat dapat kiranya bersatu padu bersama dengan pemerintah untuk bersama-sama menghadapi situasi ini sehingga COVID-19 yang ada di Kabupaten Blora dapat terselesaikan atau korban tidak kembali banyak atau situasi normal kembali. Berarti kesulitan ekonomi di masa pandemi ini menjadi faktor, salah satunya faktor. Kalau kesulitan ekonomi semuanya global ya, semuanya global. Jadi pada prinsipnya bukan masalah ekonomi, namun masalah pemahaman yang salah, ya, doktrin atau pemahaman yang salah. Pak Bupati, sedikit Pak Bupati. Baik, Jadi Pak. terima kasih teman-teman media. Saya dengan Pak Kapolres sama Pak Nadem ketika kejadian langsung berkoordinasi bahwasanya ini adalah bagian dari rakyat kami, masyarakat kami. Tentunya kita punya kewajiban kalau memang ada yang salah diluruskan, dibina, didampingi, biar nanti ini bisa menjadi agen juga untuk membantu kita pemerintah dalam rangka untuk pembangunan ini. Oleh karena itu kita diskusi untuk mengajukan apa? Ya itu. Nah, itu untuk dilakukan pembinaan karena ini sudah menjadi perhatian publik. Tentunya nanti kita ajak bersama ini Pak Samijong ya. Oke, tolong ya nanti kita bareng-bareng Pak Samijo
Nah, nanti kita dampingi, saya udah kontak Pak Camat, Pak Bu Lurah sana untuk nanti bersama-sama kita untuk memperbaiki Blora ini tentunya dengan dukungan dari seluruh masyarakat, termasuk saudara-saudara kita ini. Gitu. Pak, ini nanti dikasih bantuan Pak? Ya, ini saya Pak Kapolres dari kita, dan ini ada sembako untuk teman-teman. Tentunya nanti tadi pembinaan berkala, pendampingan berkala, kita juga akan cek nanti di lapangan untuk biar keyakinan yang sudah diyakini ini kita luruskan kembali. Pak Arif, apakah nantinya pembinaan ini akan dilakukan ke desa-desa yang lain? Ya, kalau itu pasti. Jadi kami bersepakat Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga nanti Kejaksaan untuk terus melakukan pendampingan kepada masyarakat tentang NKRI, bahwa NKRI ini adalah harga mati. Ini kan tentunya dengan berbagai dinamika yang ada ini kita akan terus bergandengan tangan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, pembinaan hukum kepada masyarakat, termasuk nanti dimungkinkan kita menggandeng teman-teman lawyer yang punya background hukum ini untuk bersama-sama mendampingi masyarakat. Tidak ada aktor intelektual lain, Pak? Tidak ada. Jadi hanya komunitas mereka saja. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Samin juga ya? Tidak ada. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, beliau ini saudara Samijo itu lahir dengan nama Suro Sentiko Samin. Ya, kalau yang tokoh masyarakat kita adalah Samin Suro Sentiko. Nah, namun begitu pada saat beliau nikah, nama itu berubah menjadi Samijo. Pak, mungkin sedikit Pak dari Pak Samijo ada permintaan maaf gitu Pak. Pak Dadem mungkin Pak Dadem dulu ya. Pak Dadem Pak, ya himbauan Pak untuk kesatuan dan persatuan ini Pak. Baik, selamat pagi. Kami dari aparat TNI sudah pasti akan mendukung apapun yang akan dilaksanakan oleh Polri dalam rangka penegakan hukum, kemudian pemeliharaan Kamtibmas. Situasi yang kondusif ini sangat diperlukan dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID. Sehingga pada saat berdiskusi berkaitan dengan permasalahan atau hal ini, segala hal yang berkaitan dengan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Blora paling tidak harus bisa kita redam, khususnya apabila ada gejolak-gejolak, karena saat ini sudah mulai banyak kepentingan-kepentingan yang masuk di wilayah Blora yang ingin memanfaatkan situasi pandemi ini untuk kepentingan pribadi, sehingga besar harapan kami masyarakat tidak mudah tergiur ataupun terbujuk rayu oleh ajakan-ajakan dari kelompok-kelompok yang memang tidak tahu apa yang terbaik untuk Blora. Sebagai masyarakat asli Blora, saya juga memohonkan agar masyarakat sekalian tetap sabar, bersatu apabila ada menemukan kelompok-kelompok ataupun hal-hal yang dinilai tidak wajar atau mengajak ke dalam hal-hal yang bersifat melanggar undang-undang ataupun aturan, agar segera dilaporkan kepada Babin Kamtibmas, juga Babinsa kami yang ada di lapangan. Itu saja perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Pak Samijo ya. ada Mohon maaf oleh Bapak Presiden, mohon maaf oleh Bapak Gubernur, mohon maaf oleh Bapak Bupati, mohon maaf oleh Bapak Polisi, mohon maaf oleh Bapak Dandim, mohon maaf oleh Pak Setara. Ya, kalau jadi memperbaiki lama, kalau sering betul pantas betul. Wah, jadi Enggak bakal Bisa Jawa atau apa Pak? Iya. guys, niki muga-muga corona niki ndang rampung. enggak bakal ngulangi Pak nggih. ulangi lagi Pak? Corona bakal rampung. Pak mboten ngulangi perbuatan ini Buatan Pak. untuk ini Pak. Ya, Bukan balik ini pun juga. ngapura nggih wong pancen wong desa nggih sekolah mon mboten dadi ngomong nggih. Kadang saged langsung mboten. Semono. Bagi anu diulangi ke sang dhuwur wae. Ampun mboten. Niku sing nulis sinten Pak? Sing nulis sinten sing nulis? Tulisan niku. Tulisan niku sinten sing nulis? Saniki le. Tiang ini sing nulis. Dengan nganu Mbah. Maksudnya gak ada pemahaman ngoten niku ket kapan Mbah?
wong niku nggih mboten jarak, Mas. Jadi mungkin pahaman niku dadak. Dadi mboten diancang-ancangi mboten. Lara-lara pripun lara-larae? Ceritane pripun, Mbah? Saged ngoten, Mbah? Kami Wangsit apa-apa Mbah? mboten, pokoke nggih. Niku pas kumpulan ngoten. Impan apa Jarak, pripun mboten ngoten? jarak niku Impan. saged ngomong ngoten niku. Sing lah. nulis sinten, Mbah? Sing nulis, Mbah? Ngopi bareng. Impan apa pripun? Nah, impan niku Ora jarak ora sengaja. Orang jarak nggih mboten. Ngopi bareng terus. Kowe kantuk bantuan ne pripun? Seneng napa anu, Mbah? Nggih, bantuan apa? Sembako niki mungkin angsal bantuan. Sembako niku impen mbok tobo. Niku angsal tapi saiki mboten. Nah, ini kan Niki lah ajeng angsal jenengan pripun seneng, Mbah? Rak saking bluro mriki. Saking mriko kan mboten. Nggih, nggih. Anu kan Saderenge sampun nate pikantuk bantuan. nate. Oke, mungkin Versi bahasa Indonesia ya, Pak. ya. Nggih, nggih, nggih. Bingung, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami bersama rekan-rekan mohon maaf kepada Bapak Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, Gubernur, Bupati, Kapolres, Pak Dandim, para pejabat daerah dan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Blora. Saya memohon maaf atas perbuatan saya yang telah menghasut dan memprovokasi masyarakat untuk berbuat tidak baik sehingga membuat masyarakat resah. Hal ini saya perbuat dikarenakan kesalahan dan kehilapan serta kebodohan kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak aparat yang telah menyadarkan dan memberikan pengetahuan bahwa yang kami lakukan adalah salah. Kami mengajak saudara-saudara kalian khususnya masyarakat Blora untuk jangan mudah terprovokasi pada hal-hal yang salah. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah bergotong royong dan saling membantu agar corona cepat dapat diatasi dan kehidupan semuanya normal kembali. Asma sinten, Mas? Rahmat. Yes, Mun. Untukkan waktu Pekerjaannya jenengan niku. Kerja sehari-hari. Ani. Oke, kesip. Jenengan nulis niki diutus Mbah niki napa? Nggih. Oh, kapan jenengan punya pemahaman ini? Nggih, pas ini kok tok. Diajak ngoten nggih. Nggih, tiga. Jadi mboten jarak ya. Boten jarak ya. Spontan Mak ya. di nganu lah. Oke, siap. Oke. Bisa ngopi, Pak. Loro. Oke di tambungan loro karo. Terima kasih. Pak Dadep sini, Pak. Pak Dadep sini. Mriki, Pak. Nah, Abang terpengaruh nggih. Dungo sing kata sik bar corona. Nggih. Tentara ini. Oh iya, bapaknya anak ini. Oh. Mana tentara nanti, Mbak? So.